Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asuransi jiwa syariah untuk memenuhi mata kuliah asuransi syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Nurholis, SAG, SEI, MSHEC. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama ada konsep operasional asuransi jiwa syariah, akad dan mekanisme asuransi jiwa syariah, contoh produk di perusahaan asuransi jiwa syariah, cara memilih asuransi jiwa syariah dan indikatornya, dan yang kelima kesimpulan. Adapun anggota kelompok, eh, pertama saya sendiri Siti Nurrohmah, selanjutnya Berliana Vita Adining Tias, selanjutnya ada Rizky Barlian, selanjutnya ada Israel Abdul Aziz. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Berliana Vita, kepadanya dipersilakan. Yang pertama ada konsep operasional asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa syariah memiliki konsep peserta adalah tertanggung, sekaligus penanggung. Dana yang disetorkan sebagai dana bersama atau takaful. Jadi, dana bukan menjadi laba perusahaan, tetapi nasabah yang menyetorkan dana diwajibkan untuk menyisihkan sejumlah dana. Dana ini disebut juga dengan tabaru. Asuransi jiwa syariah adalah asuransi yang didasari prinsip saling tolong-menolong dan melindungi di antara para peserta melalui kontribusi ke dana tabaru, yaitu kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta asuransi jiwa syariah yang setuju untuk saling bantu bila terjadi resiko di antara mereka. Dana ini juga kemudian akan dikelola sesuai prinsip syariah dan di bawah pengawasan Dewan Syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Next. Selanjutnya ada mekanisme asuransi jiwa syariah. Sistem operasional asuransi jiwa syariah senantiasa menghindari adanya unsur goror, maisir, dan riba. Untuk menghindari adanya unsur goror, maisir, dan riba, maka dalam asuransi jiwa syariah menggunakan dua akad, yaitu akad tabaru atau biasanya juga disebut akad takaful dan akad mudarobah, yaitu bagi hasil. Adapun dalam operasionalnya terdapat dua mekanisme asuransi jiwa syariah, yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan dan sistem yang tidak mengandung unsur tabungannya. Ada sistem pada produk saving terdapat unsur tabungan, yaitu setiap anggota atau peserta asuransi wajib membayar sejumlah anggota premi secara teratur kepada perusahaan asuransi. Setiap premi dibayarkan oleh peserta yang akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan peserta dan rekening tabaru. Rekening tabungan peserta merupakan dana milik peserta yang dibayarkan apabila perjanjiannya berakhir dan peserta mengundurkan diri atau peserta meninggal dunia. Terus ada rekening tabaru, merupakan kumpulan dana kebijakan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu yang dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir jika ada surplus dana. Next. Selanjutnya, sistem pada produk saving. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaru, yaitu kumpulan dana peserta yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungannya dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi atau klaim dan premi reasuransi. Setelah dikeluarkannya zakat akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan dalam suatu perbandingan atau porsi bagi hasil tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta dan dibayarkan apabila peserta meninggal ya, dan perjanjian telah berakhir jika ada surplus dana.
Baik, yang selanjutnya ada akad dan mekanisme asuransi jiwa syariah. Nah, akad asuransi jiwa syariah dalam sistem operasional asuransi jiwa syariah menggunakan dua akad. Yang pertama ada akad tabaruk. Akad tabaruk atau akad takafuli berfungsi sebagai akad tolong-menolong, di mana peserta asuransi memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Yang kedua ada akad mudorobah. Akad mudorobah digunakan sebagai akad bagi hasil, di mana premi yang dibayar dapat diinvestasikan dan hasil keuntungan atas investasi tersebut dibagi hasilkan kepada para pesertanya. Next. Selanjutnya ada mekanisme asuransi jiwa syariah. Mekanisme asuransi jiwa syariah berbeda dengan asuransi jiwa konvensional. Asuransi jiwa syariah mengikuti aturan dalam fikih Islam yang disebut dengan akad tabaruk, yang berarti pengelolaan dengan dana tujuan untuk membantu orang lain. Dalam asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi juga harus mengelola dana dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip fikih Islam, menghindarkan dari maisir atau judi, goror atau ketidakpastian, dan riba atau bunga. Dana investasi peserta asuransi juga tidak dapat diinvestasikan pada saham dari emiten yang memiliki kegiatan usaha, perdagangan, atau jasa yang dilarang menurut prinsip syariah. Selanjutnya, yang ketiga ada contoh produk di perusahaan asuransi jiwa syariah. Produk yang ada di Indonesia yang pertama ada dari perusahaan Prudential Syariah dengan produk PRU Cinta dan PRU Anugerah Syariah yang bisa dilihat secara detail pada link yang tercantum. Selanjutnya ada perusahaan Allianz Syariah dengan produk Alliansyah Legacy Max, Alliansyah Protection Life, Alliansyah Handal, dan Allianz Tasbih. Juga dapat dilihat pada link yang tercantum. Selanjutnya ada perusahaan takaful keluarga dengan produk takaful personal, takaful korporat, takaful bancassurance. Bisa dilihat pada link yang tercantum. Selanjutnya ada perusahaan JMA Syariah dengan produk JMA individu dan JMA kumpulan. Juga dapat dilihat pada link yang tercantum. Selanjutnya ada perusahaan Manulife Indonesia dengan produk Nismart Insurance Solution Syariah dan Berkah Settling yang bisa dilihat pada link tercantum. Selanjutnya ada perusahaan Al-Amin dengan produk Syariah Pembiayaan Al-Amin, Personal Accident, Term Insurance, dan Etamin Sapira Medicare yang bisa dilihat pada link yang tercantum juga. Selanjutnya ada perusahaan asuransi Sinarmas Syariah dengan produk Sinarmas Personal Accident yang bisa dilihat secara detail pada link yang tercantum. Selanjutnya ada perusahaan Aksa Mandiri Syariah dengan produk asuransi perlindungan amanah syariah dan asuransi mandiri Elite Plan Syariah Protection. Secara detail dapat dilihat pada link yang tercantum. Selanjutnya ada Panin Dai-ichi Life dengan produk Panin Syariah Term Insurance yang bisa dilihat pada link yang terkait. Selanjutnya ada BNI Life Syariah dengan produk BNI Eka Warsya Syariah. Secara lengkap dapat dilihat pada link yang tercantum. Selanjutnya ada perusahaan asuransi syariah Generali dengan produk Bismart Link Ultima, Bismart Life, Isalam, Bismart Cemerlang Prime, Rizkia, dan Ifleksi Guard. Detailnya dapat dilihat pada link yang tercantum. Selanjutnya ada Panin Dai-ichi Life. Maaf, di situ ada yang salah. Maksud saya adalah Astra Life Syariah dengan produk Flexi Life Syariah. Selanjutnya dapat dilihat secara detail pada link yang tercantum. Selanjutnya yang keempat adalah cara memilih asuransi jiwa syariah dan indikatornya. Dalam memilih asuransi jiwa syariah ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah kebutuhan. Sebelum memilih produk asuransi jiwa syariah, pastikan bahwa produk tersebut memenuhi kebutuhan dan kondisi finansial nasabah dengan baik. Selanjutnya, pahami
lebih jelas tentang apa yang nasabah butuhkan di masa depan akan membantu nasabah memilih produk yang sesuai. Yang kedua adalah reputasi perusahaan. Periksa reputasi perusahaan asuransi. Pastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki reputasi yang baik dan dapat dipercaya dalam memberikan layanan asuransi yang berkualitas dan amanah. Next. Yang ketiga, syarat dan ketentuan. Pahami dengan baik syarat dan ketentuan produk asuransi yang dipilih. Penting untuk memahami semua detail dari klausul dalam kontrak asuransi untuk meminimalisir masalah di masa depan. Yang keempat, ada biaya dan manfaat. Periksa biaya kontribusi dan manfaat produk secara teliti. Pastikan bahwa biaya yang nasabah dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang akan nasabah terima sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang kelima, ada konsultasi. Mengkonsultasikan dengan ahli keuangan atau ahli asuransi adalah langkah yang baik. Dengan konsultasi, nasabah dapat mendapatkan saran yang lebih baik, lebih mendalam tentang produk asuransi yang nasabah pertimbangkan. Next. Selain itu ada indikator penting dalam memilih asuransi jiwa syariah. Yang pertama ada prinsip tabaruk. Asuransi jiwa syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip tabaruk, yaitu saling tolong-menolong antar nasabah saat terjadi resiko. Hal ini berarti nasabah setuju untuk berkontribusi dalam dana bersama untuk menanggulangi resiko yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah investasi syariah. Perusahaan asuransi harus menginvestasikan dana nasabah pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, atau investasi properti yang mengikuti prinsip syariah. Yang ketiga, pembagian risiko dan keuntungan. Risiko dan keuntungan dalam asuransi jiwa syariah harus dibagi secara adil antara nasabah dan perusahaan asuransi, tidak lebih maupun tidak kurang dalam penerimaan manfaatnya. Pembayaran klaim harus dilakukan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, sesuai dengan produk polis yang dipilih di awal. Yang keempat, harus sesuai hukum syariah. Produk asuransi jiwa syariah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Dalam transaksinya dilakukan tanpa riba, tanpa maisir, dan tanpa gharar. Next. Kesimpulan, asuransi jiwa syariah adalah salah satu bentuk produksi produk asuransi syariah. Bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial nasabah asuransi jiwa dalam hal risiko kehilangan nyawa. Dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua mekanisme dan dua akad utama dalam operasionalnya. Dengan membedakan antara produk yang memiliki unsur tabungan atau saving dan yang tidak memiliki unsur tabungan dan non-saving. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.